Nah, teman-teman sudah pernah dengar kata ihsan? Udah ya, udah. Oke, apa itu ihsan? Ada yang tahu ihsan? Apa? Oh, temennya Fizi. Oh ya. Itu ihsan di Upin Ipin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman putra kelas 4. Oke. Jadi kita ini lokasinya udah di sekolahan nih. Ini kita hari ini mau belajar materi BPI ya, Bina Pribadi Islam. Kalau dulu namanya mentoring. Nah, kalau sekarang namanya Bina Pribadi Islam atau BPI. Nah, materi yang akan saya sampaikan nanti berbentuk video. Jadi ada sedikit cerita mungkin gitu ya. Tapi kita nanti belajarnya akan di kelas kita pakai kelas yang tersedia paling deket ini kelas 6 nih. Ini kelas 6 paling deket nih. Kita masuk aja di kelas 6 mumpung juga sudah tertata. Lokasinya juga paling deket. Baik, langsung aja kita masuk guys. Kita sudah berada di ruang kelas ini, ruang kelas 6, enggak apa-apa, tadi sudah izin sama ustazahnya yang punya wali kelas 6 gitu. Tidak apa-apa, ini bagus. Hari ini kita akan belajar atau istilahnya mentoring lah gitu, mentoring bagi teman-teman kelas 4 putra gitu ya. Nah, ada sebuah ini ya, cerita dulu zaman Rasulullah. Nah, kita akan belajar satu kata yang mungkin bagi teman-teman ada yang belum akrab dengan istilah ini gitu. Apa istilahnya? Kita nanti akan cari tahu bersama-sama. Jadi ini teman-teman, dalam sebuah hadis ada diriwayatkan begitu, dahulu Rasulullah itu pernah didatangi oleh malaikat Jibril, tapi dalam bentuk waktu itu malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki. Nah, mendatangi Rasulullah, mendekat Rasulullah, kemudian tiba-tiba langsung saja bertanya kepada Rasulullah. Intinya suruh menjelaskan tentang yang pertama Islam, apa itu Islam? Yang kedua, apa itu iman? Yang ketiga, apa itu ihsan? Nah, lalu Rasulullah menjawab, Islam itu ya syahadat, sholat, intinya rukun Islam itulah ya. Nah, kemudian iman itu ya iman kepada Allah, Rasul, malaikat, kitab-kitab, Rasul dan sebagainya. Nah, dia rukun iman itu. Nah, jadi kalau Islam dia rukun Islam, kalau iman dia rukun iman. Nah, yang ketiga ini teman-teman, yang ketiga ini ihsan. Nah, teman-teman sudah pernah dengar kata ihsan? Udah ya, udah. Oke, apa itu ihsan? Ada yang tahu ihsan? Apa? Oh, temennya Fizi. Oh ya. Itu ihsan di Upin Ipin ya. Nah, ada ihsan teman-teman, ada ihsan. Ihsan itu apa ihsan? Kira-kira. Ihsan. Nah, ihsan itu adalah kalau ini ya di konteks hadis ini itu, ihsan itu adalah perasaan di mana kita itu merasa selalu diawasi oleh Allah gitu. Jadi sikap atau sifat seseorang yang merasa dirinya itu tidak pernah lepas dari pengawasan Allah, itu namanya ihsan. Nah, sudahkah kita punya ihsan itu teman-teman? Atau mungkin masih ada yang bingung tentang ihsan itu? Nah, intinya gini. Jadi ihsan itu adalah kita itu sadar betul bahwa kita merasa gitu bahwa setiap yang kita lakukan itu, walaupun kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, itu kita percaya bahwa ini Allah melihat nih, malaikat-malaikat Allah melihat, Allah juga melihat. Nah, maka orang kalau sudah punya ihsan ini, dia akan senantiasa menjaga perilakunya teman-teman. Jadi teman-teman misalnya mau berbuat perbuatan maksiat misalnya, ingat, oh iya, ini saya dilihat Allah loh gitu. Saya dilihat Allah itu. Akhirnya terus takut nggak jadi
jadi maksiat. Nah, maka orang yang punya ihsan ini dia akan senantiasa menjaga perilakunya, menjaga akhlaknya, agar supaya dia selalu melakukan yang baik-baik atau meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Nah, ada sebuah cerita nih teman-teman. Jadi begitu pentingnya ihsan ini, maka seseorang yang punya ihsan ini adalah orang yang luar biasa. Ada sebuah cerita dulu waktu Ustadz masih sekolah gitu. Tapi ini ya cerita supaya semacam hikayat begitu. Nah, intinya nanti ada cerita begitu, namanya Ustadz samarkan atau Ustadz ganti dengan nama-nama yang tidak betulan. Nah, jadi nanti namanya ini adalah nama-nama fiktif, tapi yang kita ambil adalah inti dari kisah ini. Jadi gini teman-teman ceritanya. Dahulu itu ada kiai di sebuah pondok begitu. Nah, sang kiai ini karena sudah tua teman-teman, maka sudah saatnya mungkin merasa, wah ini saya nggak tahu lagi nih, tidak tahu lagi kapan mungkin ajal bisa saja menjemput begitu. Sewaktu-waktu kita tidak tahu begitu. Umur saya sudah lumayan tua, jadi saya harus cari pengganti nih untuk memimpin pondok pesantren ini gitu. Akhirnya, tapi ini Pak Kiai tadi agak bingung bagaimana tesnya, tapi ya kalau cari yang pinter, banyak sih yang pinter begitu. Nah, tapi dalam memimpin pondok ini tidak hanya cukup pinter saja, ya bukan hanya pondok ya, apapun pekerjaan begitu tidak cukup hanya dengan pinter saja begitu teman-teman. Nah, karena murid-muridnya ini atau istilahnya ya binaannya si Pak Kiai ini banyak yang pinter-pinter teman-teman, mau ngetes juga kalau yang pinter banyak, mau cari orang pinter banyak, sekarang juga banyak kan, cari orang pinter banyak, tapi yang akhlaknya mulia, akhlaknya yang berakhlakul karimah itu bagaimana caranya? Maka Pak Kiai ini ingat dengan konsep ihsan ini teman-teman. Nah, akhirnya buatlah Pak Kiai ini dengan sebuah sayembara begitu. Sayembaranya apa? Sayembaranya gini teman-teman. Jadi beberapa kandidat yang mau dijadikan pemimpin pondok itu ada mungkin 3 atau 5, ya kita anggap saja 5 gitu ya, 5 gitu. Beberapa kandidat itu masing-masing dikasih ayam teman-teman, dikasih ayam, terus dikasih tantangan, sembelihlah ayam ini di tempat yang tidak ada yang bisa melihat kamu melakukannya. Pokoknya sembelihan ayam ini, tapi jangan ada yang melihat, entah kemanapun boleh kamu cari tempat untuk menyembelihnya. Nah, si murid ini misalnya ada 5 ya, ada 5 muridnya begitu. Misalnya kita kasih nama, kita kasih nama pakai anu aja ya, pakai si Upin, Ipin, Mail, Fizi, sama satunya apa? Ihsan ya, Ihsan. Nah, itu Jarjit ya. Nah, ya Ihsan aja lah. Nah, akhirnya gini teman-teman, si Upin, Ipin, Fizi, Ihsan sama tadi Mail itu semua dikasih ayam, disuruh perintah tadi, kemudian baik laksanakan gitu kan, langsung mencari. Si Upin masuk ke dalam kamar, dikunci rapat, disembelih di dalam kamar. Si Ipin dia pergi ke sungai gitu, ke hutan-hutan di pinggir sungai, dekat pohon-pohon di semak-semak itu, masuk dalam semak-semak, disembelih di situ. Si Mail pergi ke gurun pasir atau dia naik gunung di puncak gunung itu kan sepi kan, nggak ada siapa-siapa. Nah, disembelih di puncak gunung. Si siapa namanya, si
Fizi dia masuk ke dalam gua, disembelih di dalam gua tuh ayamnya. Nah si Ihsan bingung nih, si Ihsan mau masuk kamar, ternyata kamarnya diketok-ketok dedinya, disuruh keluar gitu. Pindah lagi dia mau ke gua, di gua sudah ada Fizi. Pindah lagi mau naik ke gunung, udah ada Mail gitu. Pindah lagi ke semak-semak, udah ada Ipin gitu. Nah akhirnya bingung, dan juga si Ihsan ini gimana caranya ya, saya nggak nemu tempat ini yang tidak dilihat siapa-siapa gitu. Akhirnya terus kemana lagi cari-cari, akhirnya ke gurun dan sebagainya. Nah si Ihsan ini keinget gitu, ke gurun pasir udah nggak ada orang, dilihat-lihat udah nggak ada orang, hewan melata juga nggak ada. Begitu mau nyembelih kok sebentar, tapi kan yang melihat itu tidak hanya makhluk-makhluk yang di bumi saja, malaikat ini melihat nih, Allah juga pasti melihat. Terus gimana ini ya? Akhirnya kembali, bingung si Ihsan ini, akhirnya kembalilah si Ihsan tadi dan kawan-kawannya, Upin, Ipin, Fizi, Mail juga semua kembali menuju ke Pak Yainya. Pak Yai, saya sudah melaksanakan tugas, sudah nyembelih ayam, tidak ketahuan, kata si Upin, tidak ketahuan siapa-siapa gitu di dalam kamar. Pak Yainya, oke, bagus. Si Ipin juga, saya nyembelihnya di semak-semak, tadi nggak ada yang lihat sama sekali, oke, bagus. Si Mail, saya nyembelihnya di puncak gunung, tidak ada yang lihat tuh, tidak ada yang melihat saya menyembelih ayam. Wah, bagus sekali, ide yang bagus. Terus kemudian Fizi, saya nyembelihnya di dalam gua yang sangat gelap dan dalam, jadi tidak ada yang bisa melihatnya. Wah, luar biasa, bagus sekali usahanya. Kemudian Ihsan gitu, diam saja Ihsan. Loh, Ihsan, kamu kenapa kok ayammu belum bawa sembelih begitu? Lah gimana Pak Yai, saya pergi kemana-mana selalu ada yang lihat kok bisa? Iya, saya masuk ke dalam kamar ada yang lihat, di dalam gua ada yang lihat, ke gunung ada yang lihat, kemana lagi coba Ustaz? Yai, masa nggak ada tempat yang tidak dilihat siapa-siapa gitu? Terakhir saya ke gurun Yai, sudah mau sembelih tuh nggak ada orang siapa-siapa. Tapi saya ingat bahwa semua yang kita lakukan itu kan ada yang lihat, malaikat lihat, Allah juga lihat Pak Yai. Jadi gimana Pak Yai? Saya tidak apa-apa, gagal tidak apa-apa, intinya saya tidak bisa melaksanakan tugas gitu. Nah, akhirnya si Pak Yai ini, Ihsan, selamat, yang memenangkan tes ini adalah kamu Ihsan. Saya minta nanti kamu memimpin pondok pesantren ini untuk setelah saya tidak ada. Teman-temannya pada kaget, lah kok Ihsan Pak Yai, lah Ihsan aja nggak berhasil. Nah Pak Yai gini, ini justru Ihsan inilah yang berhasil. Apakah ada orang yang melakukan sesuatu tapi tidak ada yang melihat? Tidak ada. Semua yang dilakukan manusia itu pasti dilihat oleh malaikat, oleh Allah. Bahkan bukan hanya perbuatan, apa yang kita niatkan di dalam hati itu aja Allah tahu. Jadi tantangan ini bukan untuk melihat siapa yang paling bagus idenya, siapa yang paling bagus usahanya, tapi siapa yang paling takut kepada Allah, paling patuh kepada Allah, paling merasa diawasi oleh Allah. Nah, akhirnya si Ihsan inilah yang akhirnya melanjutkan memimpin pondok pesantren. Gitu ya teman-teman. Jadi kita senantiasa harus selalu ingat bahwa kita itu diawasi oleh Allah. Jadi jangan seenaknya sendiri untuk melakukan apapun, jangan melakukan apa-apa secara sembunyi-sembunyi. Nah, karena Allah tahu, malaikat tahu, dan itu dicatat teman-teman. Baik, mungkin itu cerita dari Ustadz, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, begitu ya. Nah, kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, di PPI selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.